Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selalu dicurahkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya. Melalui mimbar yang terbatas ini, khatib ingin mengajak terutama kepada khatib pribadi, mari kita selalu mempertahankan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa luar biasanya satu ayat tentang perintah puasa ini. Surat Al-Baqarah ayat 183, minimal ada 3 kedahsyatan dalam kalimat-kalimat dalam ayat yang pendek ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tentang betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terutama kepada orang yang beriman. Yang kedua, begitu seimbangnya kalimat demi kalimat dalam ayat yang pendek ini. Dalam ayat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang merupakan ibadah utama di bulan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa merupakan ibadah yang amat berat, yang sangat membutuhkan jiddiyah, perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ibadah puasa, perjuangan menahan haus, lapar, dahaga, begitu juga menahan hal-hal yang merusak, yang membatalkannya selama 1 bulan. Setiap hari, dalam setiap hari kurang lebih 14 jam kita diwajibkan, dan itu merupakan perintah Allah yang wajib. Apabila ditinggalkan, maka itu kita tidak termasuk orang yang beriman. Sementara ibadah yang lain ada yang sifatnya sunnah, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita renungkan
dari ayat ini diantaranya adalah kenapa Allah mewajibkan ibadah puasa yang begitu berat itu. Kenapa Allah meminta kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang sangat membutuhkan perjuangan itu. Akan tetapi di sini Allah menjanjikan yang setimpal antara perjuangan yang kita lakukan dengan imbalan atau reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis qudsi, melalui lidah Rasulullah, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, setiap amal yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh manusia keturunan Adam ini, maka baginya illa as-siyam, kecuali ibadah puasa. Bahwasanya Allah mengatakan bahwa fa innahu li, ibadah puasa ini hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa pahala ibadah puasa itu tidak berbilang. Saking banyaknya, maka Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika pahalanya itu dilipat gandakan dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan pahala-pahala yang terbatas. Akan tetapi ibadah puasa, Allah lah yang akan membalasnya. Itulah betapa besarnya pahala ibadah puasa itu. Dan yang lebih luar biasa lagi bahwa perintah puasa ini adalah untuk menggapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada lagi predikat yang lebih tinggi selain muttaqun, selain orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran disebutkan betapa hebatnya, betapa mulianya Allah memberikan imbalan kepada orang yang takwa. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Allah akan selalu melindungi orang yang bertakwa. Allah akan selalu menyertai orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surah 47 surah Muhammad, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musyaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Bahwasanya perumpamaan surga yang diberikan kepada orang muttaqin itu, di sana nanti ada bermacam-macam, di antaranya adalah sungai. Ada sungai yang berupa air tawar yang ghairi asin, tidak berubah baik warnanya, baik baunya. Itu adalah sungai surga yang sangat murni. Kemudian lagi ada sungai dari sungai susu yang tidak berubah juga. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Allah juga menyediakan di surga itu ada sungai-sungai dari khamr,
bukan khamar. Khamar itu adalah minuman yang berasal dari anggur, di mana ketika di dunia ini haram hukumnya karena memabukkan, akan tetapi Allah menyediakan khamar itu di jannah, di surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di sana itu tidak memabukkan dan halal, dan dia akan nikmat ketika diminum oleh ahlul jannah. Di situ juga ada Allah menyediakan walahum fiha min kulli samarat, buah-buahan yang bermacam-macam buah-buahan yang disediakan bagi mereka. Wa maghfiratum min rabbihim, beserta Allah memberikan maghfirah kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah begitu luar biasanya, begitu seimbangnya ketika Allah memerintahkan kepada hambanya dengan perintah yang berat, akan tetapi Allah memberikan imbalan yang sangat sesuai, bahkan tidak seimbang kalau dibandingkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah, karena begitu indahnya dengan perintah yaitu berupa ibadah puasa yang hanya 1 bulan, yang memerlukan perjuangan 1 bulan. Dan insya Allah Allah juga memberikan yaitu kasih sayangnya. Ketika bulan puasa maka setan-setan dibelenggu. Ini untuk memudahkan hambanya untuk melaksanakan perintah, di antaranya perintah puasa itu. Walaupun sebagian menafsirkan ketika dibelenggu itu arti kiasan, tapi nyatanya ketika umat Islam, ketika orang yang beriman melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa ini terasa lebih ringan. Kita bandingkan ketika di bulan puasa kita melaksanakan puasa, insya Allah ringan. Ketika kita tilawah, tahajud, itu sangat ringan. Itu menunjukkan bahwasanya syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini untuk menghibur pada orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu mampu melaksanakannya. Karena Allah mengatakan ibadah puasa ini tidak berat, bahwasanya ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu, maka pasti kamu akan mampu melaksanakannya itu. Kaum muslimin, jamaah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian bahwasanya kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah hanya memanggil orang-orang tertentu ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan ini? Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak semua orang itu mampu melaksanakan ini. Makanya Allah hanya menyuruh pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan bahwasanya dalam kalimat itu sesungguhnya ada tersirat ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu menyatakan bahwa kamu orang yang beriman, maka mana buktinya? Atau buktikan bahwasanya kamu itu orang yang beriman. Buktinya apa? Mampukah kamu melaksanakan apa yang akan aku bebankan kepada kamu yang mengatakan orang beriman itu, yaitu as-shaum, ibadah puasa. Allah juga seakan-akan mengatakan, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hanya dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, perintah puasa ini berat. Perintah yang ini tidak sembarangan, membutuhkan perjuangan. Karena itu aku hanya memanggil orang-orang yang beriman saja. Karena aku tahu bahwa tidak semuanya
seluruh manusia itu mampu melaksanakan apa yang aku perintahkan, yaitu ibadah puasa. Seakan-akan Allah juga mengatakan ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini bahwasanya ketika Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah merupakan kalimat kasih sayang, kalimat penghormatan, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, predikat amanu, orang yang beriman itu adalah merupakan penghormatan yang paling tinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak sembarangan memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Bahwasanya Allah memilih kata yang sangat terhormat. Sama dengan ketika di tengah-tengah kehidupan ini ada orang di antara kita yang mempunyai gelar yang tertinggi, misalnya profesor doktor. Kalau mereka dipanggil Pak Doktor, Pak Profesor, maka pasti mereka akan senang hatinya. Begitu juga Allah seakan-akan ini memanggil dengan memunculkan kegembiraan, karena Allah akan membebankan dengan perintah puasa, perintah yang cukup berat ini. Atau ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, di sini juga ada makna yang tersirat bahwa wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu telah beriman kepadaku, maka aku tahu bahwasanya kamu melaksanakan perintahku, yaitu ibadah puasa ini yang sungguh berat ini, kamu pasti mampu. Dan karena aku tahu bahwasanya kamu, bahwa di balik perintahku yang sangat berat itu, di sana ada manfaatnya, di sana ada hikmahnya. Itu kira-kira kalau kita renungkan makna yang tersirat dari kalimat yang sangat luar biasa, dari ayat Allah yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, maka marilah kita sambut perintah Allah ini dengan penuh kegembiraan. Kita berazam, berusaha untuk mempersembahkan ibadah puasa ini ibadah yang terbaik. Tidak hanya menahan lapar, haus dan dahaga, akan tetapi yang lebih penting lagi, hal-hal yang mungkin kita tidak mengetahui apakah itu merusak dari ibadah puasa atau kadang-kadang tidak kita sadari. Rasulullah pernah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu illa al-ju' wal atas. Rasulullah mengatakan bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ada hal-hal yang harus kita tahan selain lapar, haus dan dahaga. Di antaranya adalah menggunjing. Kita hindarkan dari kalimat bergunjing atau rafas, berkata-kata yang tidak bermanfaat, atau berdusta, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini menjadi renungan buat kita, terutama yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikin wa a'da'aka wa a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.